Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat dikasihi Tuhan. Karena kasih kemurahan Tuhan kita ada sampai hari ini, dan kasih-Nya juga lah Dia perkenankan kita untuk kita menikmati kebenaran firman Tuhan hari ini. Sebelum kita belajar bersama firman Tuhan, mari kita berdoa. Kiranya anugerah Tuhan menaungi kami, menuntun kami, hati kami, pikiran kami, kehidupan kami, sehingga dalam persekutuan ibadah di rumah kami masing-masing, kami benar-benar memfokuskan hati kami untuk menikmati Engkau di dalam ibadah, dalam puji-pujian, terutama dalam kami mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu, hikmat dan kuasa Allah yang akan menuntun dan menyertai hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami mau sama-sama belajar firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Dalam bulan Oktober ini kita berbicara satu tema besar kita tentang family, tentang keluarga. Dan pada khotbah minggu kemarin kita sudah belajar bersama. Kita melihat bahwa ada satu keluarga yang pernah gagal. Keluarga ini adalah keluarga Abraham. Abraham kita juluki sebagai bapak segala orang percaya. Tetapi setelah kita melihat dalam Kejadian pasal 16 bahwa keluarganya pun pernah mengalami persoalan di sana. Dan hari ini kita akan fokus untuk belajar bersama. Saya akan melanjutkan seri daripada keluarga Bapak Abraham bersama dengan Sarai istrinya. Dan hari ini secara khusus saya akan melihat bersama dan kita akan belajar bersama respon yang keliru terhadap masalah dalam keluarga. Jadi ketika kita sudah tahu apa yang menjadi persoalan dalam keluarga Abraham, apa menjadi penyebabnya, dan hari ini kita melihat bagaimana mereka meresponi masalah dalam keluarga mereka. Nah, sebelumnya mari kita baca ulang dalam Kejadian pasalnya yang ke-16 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6, sehingga lebih mudah kita untuk bisa mengikuti cerita dan memahami sebenarnya apa yang menjadi masalah dan respon terhadap masalah dari keluarga Abraham bersama dengan Sarah. Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai 6. Adapun Sarai istri Abraham itu tidak beranak, ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abraham itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu. Yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya. Abraham menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya. Lalu berkatalah Sarai kepada Abraham, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku kepadamu. Tapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abraham kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, minggu kemarin saya akan mengulang secara singkat bahwa apa yang menjadi penyebab masalah dalam keluarga Bapak Abraham bersama dengan Sarah istrinya. Yang pertama adalah masalah spiritual di sana. Apa yang menjadi masalah spiritual atau masalah kerohanian dalam keluarga Abraham atau secara khusus Abraham adalah Abraham ragu akan janji Tuhan. Apa janji Tuhan? Tuhan sudah berjanji akan memberikan keturunan yang besar, keturunan yang banyak kepada Abraham melalui istrinya Sarah. Tetapi kenyataannya Abraham ragu akan janji Allah sehingga dia mengikuti apa yang dikatakan oleh Sarah istrinya untuk menghampiri Hagar. Masalah yang kedua yang kemarin kita sudah pelajari bersama adalah masalah kultural, ya, masalah kebudayaan, ya.
Abraham lebih mengikuti, lebih taat, lebih tunduk kepada nilai-nilai kebudayaan yang terjadi, yang berlaku pada waktu itu. Sehingga ia mau sepakat dengan Sarah untuk mengambil Hagar. Dengan kata lain, Bapak dikasih Tuhan, Abraham lebih tunduk mengikuti nilai-nilai kebudayaan lebih daripada dia mengikuti apa yang Tuhan katakan melalui perjanjiannya, melalui firman-Nya kepada Abraham, bahwa melalui dia bersama dengan Sarah akan lahir keturunan yang besar. Jadi secara budaya, secara kultural, Abraham lebih mengikuti nilai-nilai budaya daripada nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Yang berikut adalah masalah di dalam keluarga Abraham adalah masalah personal. Abraham sebagai kepala keluarga kurang tegas di dalam mengambil keputusan. Walaupun dia sudah disampaikan oleh Sarah istrinya untuk dia mengambil Hagar, tetapi sebenarnya kalau dia tahu kebenaran, kalau dia punya ketegasan sebagai seorang kepala keluarga, Abraham akan mudah untuk menolak tawaran daripada Sarah istrinya. Tapi justru Abraham lemah dan mengikuti apa yang dikatakan oleh Sarah istrinya. Dan hari ini, pada khotbah hari ini kita akan melihat bahwa respon yang keliru terhadap masalah dalam keluarga. Jadi sudah ada masalah di sana, ada masalah personal, ada masalah kultural, ada masalah spiritual atau kerohanian. Sekarang bagaimana mereka meresponnya? Secara khusus kita akan melihat bagaimana Sarah sebagai seorang istri merespon persoalan yang terjadi di dalam keluarganya. Apakah Sarah meresponnya dengan benar? Ataukah Sarah meresponnya dengan keliru? Tapi justru hari ini yang akan kita melihat bersama, bahwa kita akan belajar bagaimana Sarah dengan keliru merespon masalah yang ada dalam keluarganya. Apa saja yang menjadi respon Sarah? Atau apa saja respon yang keliru dari Sarah terhadap masalah dalam rumah tangga atau keluarganya? Yang pertama adalah Sarah begitu mudah menyalahkan Abraham. Respon Sarah yang keliru pertama adalah Sarah begitu mudah menyalahkan Abraham. Kita kembali baca ayat 5 bagian pertama di atas. Lalu berkatalah Sarai kepada Abraham, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Sarah berkata kepada Abraham, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Kenapa sampai Sarah berkata demikian? Karena dalam ayat 4 dikatakan, setelah Abraham menghampiri Hagar, Hagar mengandung. Lalu setelah Hagar mengandung, Hagar memandang rendah nyonyanya. Hagar menganggap rendah Sarah nyonyanya. Dan menganggap rendah sini mungkin pasti Hagar menghina dengan kata-kata, mengejek dengan kata-kata. Sarah mungkin mandu dan lain sebagainya. Sehingga Sarah datang mengadu kepada suaminya Abraham. Bahkan bukan saja mengadu, datang menuntut bahwa Abrahamlah yang bertanggung jawab atas penderitaan, atas penghinaan yang dialami oleh Sarah. Dengan kata lain saya katakan tadi bahwa Sarah merespon persoalan ini dengan dia merespon dengan keliru, dengan dia begitu mudah menyalahkan Abraham. Sikap mudah menyalahkan orang lain ketika ada dalam masalah adalah strategi kuno untuk membenarkan diri. Saya ulangi, sikap mudah menyalahkan orang lain ketika ada dalam masalah adalah strategi kuno untuk membenarkan diri. Kenapa saya katakan demikian sebagai strategi kuno membenarkan diri? Contoh ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kalau kita baca dalam Kejadian pasal yang ketiga di sana, bahwa ketika mereka selesai memakan buah pengetahuan baik yang jahat yang dilarang oleh Allah kepada mereka, lalu kemudian Tuhan Allah datang menuntut pertanggungjawaban kepada
Adam bersama dengan Hawa istrinya. Lalu Allah bertanya kepada Hawa, "Hawa, apa yang kau lakukan? Kenapa engkau memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat yang kularang kepadamu?" Dengan rasa takut, Adam berkata kepada Allah, "Perempuan yang engkau," jadi perempuan yang engkau tempatkan di sisiku, dialah yang memberikan buah itu kepadaku. Artinya bahwa ketika Allah datang meminta pertanggungjawaban kepada Adam waktu itu, Adam menyalahkan Allah sekaligus menyalahkan Hawa istrinya. Lalu kemudian Tuhan Allah datang kepada Hawa, tanya, "Hawa, kenapa kamu makan buah itu?" Hawa berkata, "Ular itu, iblis itu telah memperdaya aku, telah membujuk aku untuk aku makan buah pengetahuan yang engkau larang itu." Jadi kita lihat polanya ya. Adam menyalahkan Tuhan ketika mereka ada masalah di dalam dosa, ada persoalan di sana. Adam menyalahkan Tuhan sekaligus menyalahkan Hawa istrinya. Lalu kemudian Hawa menyalahkan ular atau iblis yang telah memperdaya dia. Kemudian dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pola ini juga terulang dalam keluarga daripada Abraham bersama dengan Sarah. Ketika Sarah mendapat penghinaan, direndahkan oleh Hagar, dia menyalahkan suaminya Abraham bahwa penderitaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam keluarga, ketika ada masalah dalam keluarga kita masing-masing, kalau kita mau jujur, kita juga gampang untuk saling menyalahkan satu dengan yang lain. Ketika ada masalah dalam keluarga, mungkin suami akan mudah menyalahkan istri sebagai penyebab, atau sebaliknya istri akan mudah menyalahkan suami, atau mungkin anak-anak juga dengan mudah menyalahkan orang tua sampai mereka seperti ini. Ya. Saya melihat dan mendengar ada anak-anak yang mereka mungkin tidak bisa mengikuti pendidikan yang baik, tidak bisa sekolah dengan baik. Mereka menyalahkan orang tuanya, ini gara-gara orang tua saya sampai saya seperti ini. Ya. Lalu orang tua juga saling menyalahkan ketika mungkin anaknya nakal dan lain sebagainya, saling menyalahkan. Ini kenapa istri tidak mendidik dengan baik sehingga anak nakal seperti ini. Atau mungkin ada anak yang kurang baik dalam pendidikan, ya, kurang cepat dalam memahami pelajaran, saling menyalahkan. Kira-kira ini dari keturunan siapa ya? Kok anak kita ini kurang cerdas, tidak seperti teman-temannya? Apakah dari keturunan misalnya dari papanya kah atau mamanya? Saling menyalahkan satu dengan yang lain. Ketika ada masalah, memang saya katakan bahwa kecenderungan kita manusia untuk kita mudah mencari kambing hitam. Ya, padahal kambing tidak pernah salah. Kita mencari siapa yang bersalah, mudah untuk kita menyalahkan orang lain. Dan itu yang terjadi dalam keluarga Sarah bersama dengan Abraham. Ketika ada persoalan di sana, Sarah mendapat penghinaan daripada Hagar yang adalah budaknya sendiri. Sarah dengan mudahnya menyalahkan Abraham. Apa dikasih Tuhan Yesus Kristus? Kira-kira apa solusinya? Ketika kita dalam keluarga, kita seringkali mudah untuk saling menyalahkan satu yang lain. Ketika ada masalah, saya sebut tadi mungkin akan lebih mudah istri menyalahkan suami, sebaliknya suami menyalahkan istri, anak-anak menyalahkan orang tua. Kira-kira seperti apa solusinya ketika dalam keluarga terjadi saling menyalahkan satu yang lain? Saya melihatnya begini, bahwa melihat kesalahan atau melihat masalah dalam keluarga adalah masalah bersama yang perlu diperbaiki bersama. Maksudnya adalah ketika kita melihat satu masalah di sana,
Kita jangan mudah untuk cepat menyalahkan orang lain. Kamu yang menjadi penyebabnya. Kamu yang menjadi kambing hitamnya. Tapi mari kita melihat ketika ada kesalahan, ada masalah dalam keluarga. Ini menjadi masalah bersama yang perlu diperbaiki secara bersama-sama. Karena kenapa? Bapak Ibu dikasih Tuhan? Karena menurut saya, karena tidak mungkin satu orang salah, ya. Tidak mungkin satu orang salah sepenuhnya. Dan juga tidak mungkin juga seorang itu benar sepenuhnya. Dengan kata lain bahwa tidak mungkin satu orang itu salah, dia sepenuhnya salah. Atau mungkin seorang itu benar, dia sepenuhnya benar. Pasti semua terlibat. Ketika ada dalam keluarga satu masalah, itu menjadi persoalan bersama. Ketika mungkin masalah istri, pasti ada keterlibatan suami dan anak-anak. Sehingga istri mengalami masalah. Atau mungkin suami mengalami masalah. Ada persoalan di sana. Pasti juga ada keterlibatan daripada misalnya istri dan anak-anak di sana. Jadi mari Bapak dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita belajar daripada keluarga Sarah bersama dengan Abraham. Ketika mereka merespon dengan keliru persoalan, Sarah merespon dengan keliru dengan cara dia begitu mudah menyalahkan suaminya Abraham. Bahwa Abraham yang bersalah. Abraham menanggung semua persoalan ini. Menanggung penderitaan, penghinaan yang didapat oleh Sarah dari Hagar, budaknya. Kalau dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah dalam setiap kehidupan keluarga kita saat ini, ketika ada persoalan yang ada, baik itu persoalan suami, persoalan istri, persoalan anak-anak, mari dibicarakan bersama, duduk bersama, dan melihat masalah itu adalah menjadi bagian masalah dalam keluarga. Dengan demikian, kita tidak mudah terjebak untuk saling menyalahkan, menghakimi satu dengan yang lain. Karena saya katakan tadi bahwa tidak mungkin satu orang itu sepenuhnya salah. Tidak mungkin sepenuhnya semua orang itu juga benar. Nah, yang kedua, respon yang keliru daripada Sarah dalam keluarganya. Ketika ada persoalan di sana, Sarah merespon yang keliru yang kedua adalah Sarah melibatkan nama Allah yang kudus untuk menutupi kesalahannya. Saya ulangi, Sarah melibatkan nama Allah yang kudus untuk menutupi kesalahannya. Mari kita lihat di masih di ayat 5 bagian terakhir. Ini perkataan daripada Sarah, Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Sarah berkata, Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara Sarah dengan Abraham. Ketika Sarah berkata demikian Bapak Ibu, seolah-olah itu Sarah sedang membenarkan dirinya. Seolah dia berkata bahwa apa yang penghinaan yang dia dapat dari Hagar itu adalah kesalahan Abraham. Dia membenarkan dirinya bahwa dia tidak bersalah dalam persoalan demikian. Tapi padahal kalau kita mau belajar dengan jujur, kalau kita mau belajar sebenarnya, Sarah yang jauh lebih bersalah dari persoalan ini. Sarah yang jauh lebih bersalah, lebih banyak kesalahan dalam persoalan rumah tangga ini. Contoh, satu misalnya, Sarah yang punya ide untuk memberikan Hagar kepada Abraham. Yang kedua, kalau kita baca di ayat 6, Sarah setelah dia berkata bahwa Tuhan yang menjadi hakim antara aku dan engkau, antara Sarah dengan suaminya Abraham, justru Sarah menindas Hagar. Kita lihat dalam ayatnya yang ke-6. Kata Abraham kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia meninggalkannya. Jadi sebenarnya ketika Sarah berkata bahwa Tuhan yang menjadi hakim antara aku dan engkau, sebenarnya dia sedang menutupi kesalahannya dengan melibatkan nama Allah di sana. Padahal sebenarnya kelakuan Sarah tidak demikian. Dia justru menindas Hagar sampai Hagar meninggalkannya. Dan kalau kita melihat sebenarnya dalam cerita selanjutnya dari ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-15, kita juga melihat bahwa
Allah berpihak kepada penderitaan, kepada penindasan yang dirasakan oleh Hagar pada waktu itu. Makanya dalam ayat 11 dikatakan bahwa ketika dia hamil dan Tuhan berkata bahwa nama anak tersebut akan diberi nama Ismail, yang berarti Tuhan mendengar tentang penindasan atasmu. Oh, jadi Tuhan itu mendengar, melihat penindasan yang dialami oleh Hagar. Jadi Tuhan itu sebenarnya memihak kepada Hagar dalam penindasan yang dia alami, dia rasakan dari nyonyanya Sarah. Tuhan memihak kepada Hagar. Jadi Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita belajar dari cerita ini bahwa Sarah merespon dengan clear persoalannya adalah melibatkan nama Tuhan Allah yang kudus untuk menutupi kesalahannya. Sarah sebenarnya jauh lebih bersalah dalam cerita ini. Kalau kita baca di sini, Allah tidak menegur Abraham. Walaupun memang Abraham salah, tapi cerita ini, teks ini sedang mau menunjukkan sebenarnya bahwa apa yang Sarah katakan ketika dia berkata Tuhan Allah menjadi hakim antara aku dan engkau, sebenarnya itu bukan tujuan Sarah supaya Tuhan itu jadi pembela yang benar. Dia sedang mau menutupi kesalahannya dengan melibatkan nama Tuhan yang kudus di sana. Tapi dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, makanya saya katakan demikian, melibatkan nama Tuhan yang kudus untuk menutupi kesalahan adalah cara rohani yang palsu untuk mengelabui dan menakut-nakuti orang yang mungkin kita anggap bersalah. Contoh misalnya, orang itu bersumpah ketika ada persoalan dalam baik itu pribadi kita dengan orang atau dalam keluarga. Biasanya orang itu, oh ya, demi Tuhan saya tidak melakukan ini. Demi Tuhan saya tidak berbuat ini. Demi Tuhan saya tidak seperti itu. Nah, kebanyakan orang menggunakan nama Tuhan yang kudus. Memang biasanya benar, tapi banyak juga orang mensalahgunakan nama Tuhan demi nama Tuhan. Sebenarnya seperti modelnya Sarah, sedang menutupin kesalahannya dengan menggunakan nama Tuhan. Dengan kata lain, bersumpah demi nama Tuhan sembarangan. Makanya kalau kita baca dalam Keluaran pasal 20, ketika salah satu hukum Tuhan dikatakan bahwa jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ya, salah satu menyebut nama Tuhan sembarangan ya, mempergunakannya dalam waktu yang tepat, mempergunakan nama Tuhan untuk menutupin keborokan rohani kita. Dan ini yang terjadi dalam Sarah. Solusinya seperti apa? Jujur mengakui kesalahan di hadapan Allah dan sesama adalah respon yang bijak terhadap masalah yang kita hadapi. Lebih baik kita jujur di hadapan Tuhan. Tuhan tidak bisa kita manipulasi dengan kita berkata seperti Sarah bahwa Tuhan yang menjadi hakim, padahal memang dia jauh lebih bersalah. Memang Abraham salah, Hagar juga salah. Kalau kita mau membanding-bandingkan antara Abraham, Sarah, dan Hagar, semuanya salah. Semuanya punya andil dalam sebuah persoalan rumah tangga besar ini. Tetapi kalau mau dipresentasi, kesalahan Sarah itu jauh lebih besar di sana dibandingkan dengan Hagar dan Abraham. Tuhan tidak bisa kita manipulasi dengan cara-cara bahasa-bahasa rohani. Tuhan tidak bisa kita bohongi dengan bahasa-bahasa rohani kita seperti Sarah. Tapi saya katakan tadi, respon kita yang benar adalah jujur di hadapan Tuhan. Apa yang terjadi? Jujur di hadapan sesama. Itu adalah respon yang bijak dalam kita menghadapi setiap persoalan dalam setiap rumah tangga kita masing-masing. Hari ini Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah dalam kehidupan kita, apapun yang kita hadapi saat ini, dalam pergumulan-pergumulan antara suami dan istri bersama dengan istri dan suami bersama dengan anak-anak dan keluarga, mari kita belajar. Jangan sampai kita seperti Sarah, menutupi kesalahannya dengan menggunakan nama Tuhan. Padahal sebenarnya dia tahu dia jauh
lebih bersalah dibandingkan dengan Abraham dan Hagar. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita. Hari ini kita belajar bersama bagaimana respon yang keliru daripada Sarah. Pertama, Sarah respon yang keliru adalah dia begitu mudah menyalahkan suaminya Abraham. Yang kedua, Sarah menggunakan nama Tuhan Allah yang kudus untuk menutupi kesalahannya. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini akan menguatkan kita, akan mengajari kita, sehingga apapun persoalan-persoalan yang kita temui dalam rumah tangga kita masing-masing, dalam keluarga kita, mari kita tidak mudah dan tidak cepat untuk menyalahkan orang lain, dan juga kita tidak mudah untuk menutupin kerohanian kita, kepalsuan-kepalsuan kerohanian dengan menggunakan nama Tuhan untuk menutupin setiap kesalahan kita. Jujur di hadapan Tuhan, jujur terhadap satu yang lain adalah cara yang baik untuk kita bisa melihat ada hal-hal baik yang Tuhan kerjakan dalam rumah tangga kita. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang baik dan indah ini. Kami sudah sama-sama mendengarkan firman Allah. Bagaimana kami belajar dari persoalan dan cara merespon dalam keluarga Abraham bersama dengan Sarah. Ketika ada persoalan dalam rumah tangga, Abraham dengan Sarah meresponnya dengan cara yang keliru. Dia begitu cepat menyalahkan Abraham sebagai suaminya yang menyebabkan penyebab masalah dalam rumah tangganya. Tolonglah kami, baik suami, istri, anak-anak, ketika ada persoalan dalam rumah tangga, kami tidak mudah dan cepat untuk saling menyalahkan satu yang lain. Tapi biarlah ketika ada satu masalah, biarlah itu menjadi suatu masalah bersama dalam keluarga untuk dibicarakan secara bersama-sama. Dan kami percaya bahwa dengan demikian kami melihat kasih karunia Allah, kemurahan Allah akan nyata dalam setiap rumah tangga dan keluarga kami. Kami juga belajar bahwa seringkali kami seperti Sarai, kami lebih mudah, kami dengan gampangnya menggunakan nama Tuhan untuk menutupi setiap kesalahan-kesalahan kami. Kami menampilkan kepalsuan-kepalsuan rohani. Biarlah tolong kami Tuhan Yesus. Biarlah kami mulai belajar daripada cara-cara yang keliru yang dilakukan oleh Sarah dalam merespon keluarganya. Biarlah dalam setiap kehidupan kami mau belajar untuk jujur di hadapan Tuhan, jujur kepada diri kami, jujur terhadap sesama kami. Dan kami percaya bahwa disitulah kami melihat Tuhan akan menyatakan karya-karya yang ajaib dalam rumah tangga kami semua. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan ini akan menjadi benih yang bertumbuh subur, akan menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap kami jemaat Tuhan, dimanapun kami berada saat ini dalam pergumulan-pergumulan kami masing-masing, yang sedang bergumul masalah kesehatan, yang sedang sakit dalam kelemahan tubuh. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan menjamah dan menyembuhkan setiap pribadi kami. Oleh kuasa bilu Yesus menyembuhkan kami. Yang sedang dalam pergumulan masalah ekonomi, kebutuhan hidup sehari-hari, Allah yang akan melimpahi dan memelihara, memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, yang sedang bergumul juga dengan pekerjaan, yang bergumul dengan masalah pasangan hidup mereka, kiranya Allah akan menolong memberkati mereka. Dan kami percaya Tuhan akan menyediakan yang terbaik dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan biarlah kami yang sudah menikmati Tuhan dalam ibadah kami masing-masing. Kiranya Allah memberkati setiap kami. Diberkatilah orang yang mencari Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah roti yang kami makan, air yang kami minum. Itulah janji bagi orang-orang yang setia beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur kepada Tuhan dan kami akan mengakhiri ibadah kami saat ini di rumah kami masing-masing. Dan kami akan menerima berkat yang terbaik yang berasal daripada Tuhan. Bapa di sorga, kuduskanlah tangan hamba-Mu, dan biarlah tangan Allah sendirilah yang akan turun memberkati kami, setiap umat yang setia mencari Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, hamba sampaikan berkat ini bagi umat-Mu. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan shalom.